Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal menyelam jauh ke dunia bioteknologi modern yang jujur aja luar biasa banget. Ini adalah bidang ilmu yang kasih kita kekuatan buat ngerti, bahkan nulis ulang kode paling dasar dari kehidupan itu sendiri. Jadi, yuk kita lihat bareng-bareng gimana semua ini bekerja. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau kita bisa merekayasa sebutir beras supaya mengandung vitamin A dan bisa bantu jutaan anak terhindar dari kebutaan? Atau gimana kalau kita bisa bikin tanaman kapas yang kebal sama hama perusak? Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi ini bukan lagi sekedar hayalan. Kemampuan buat memanipulasi gen demi dapetin produk baru ini adalah inti dari apa yang kita sebut rekayasa genetika. Dan ini adalah pilar utama dari bioteknologi modern. Oke, supaya kita paham gimana semua keajaiban ini bisa terjadi, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Yuk kita bedah perangkat fundamental yang bikin semua ini mungkin. Inti dari semua ini adalah sebuah konsep yang namanya DNA rekombinan. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh kayak copy-paste buat kode genetik. Para ilmuwan bisa ngambil sepotong DNA dari satu makhluk hidup, terus disisipin ke makhluk hidup lain. Teknik inilah fondasi dari hampir semua yang bakal kita obrolin hari ini. Terus gimana sih cara gunting tempel ini bekerja? Sebenarnya secara sederhana prosesnya ada 3 langkah. Pertama, kita gunting gen yang kita mau pakai enzim khusus. Kedua, gen itu harus diangkut pakai sesuatu yang namanya vektor. Biasanya sih DNA kecil dari bakteri yang disebut plasmid. Ketiga, vektor ini bakal nempelin gen baru tadi ke DNA sel targetnya. Simpel kan? Nah, sekarang kita udah tahu alat dasarnya. Mari kita lihat gimana alat ini dipakai buat merevolusi apa yang ada di piring makan kita. Proses buat menciptakan tanaman baru atau tanaman transgenik, kalau dilihat sekilas memang kelihatannya agak rumit ya. Tapi tenang, ayo kita pecah jadi beberapa langkah kunci. Intinya, para ilmuwan ini pakai bakteri sebagai semacam kurir buat nganterin gen baru ke dalam sel tanaman. Yuk kita lihat lebih dekat gimana caranya. Langkah pertama adalah menggunting. Nah, seperti yang kita lihat di sini, para ilmuwan mengisolasi gen yang mereka mau, misalnya gen biar tahan hama, dari DNA organisme lain. Ini adalah potongan kode spesifik yang mau kita pindahin. Selanjutnya, potongan gen itu kan perlu diangkut. Gen tersebut lalu dimasukkan ke dalam plasmid bakteri, yang jadi truk pengantar kita. Nah, pas gen baru dan plasmid ini udah nyatu, secara resmi kita sudah punya yang namanya DNA rekombinan. Dan akhirnya, begitu si kurir bakteri tadi berhasil mengirimkan gen baru ke dalam sel tanaman, sel itu bakal ditempeli kode baru dan bisa tumbuh jadi tanaman utuh. Tanaman ini sekarang punya instruksi genetik baru dan bakal nunjukin sifat yang kita mau, misalnya jadi tahan hama. Keren banget! Dan ini semua bukan cuma teori di laboratorium loh. Teknologi ini udah menghasilkan golden rice buat ngatasin kekurangan vitamin A, kapas yang bisa ngelindungin dirinya sendiri, kedelai yang aman buat penderita alergi, bahkan ikan yang tumbuhnya lebih cepat buat ningkatin pasokan makanan kita. Oke, dari urusan perut, sekarang kita pindah. Kita lihat gimana prinsip yang sama ini nggak cuma mengubah makanan kita, tapi juga dunia kedokteran dan bahkan cara kita membangun keluarga. Ternyata, dengan teknik DNA rekombinan yang sama persis, kita bisa mengubah bakteri sederhana jadi pabrik-pabrik super kecil yang efisien banget buat produksi obat-obatan penyelamat nyawa. Contoh paling terkenalnya, insulin. Dulu, penderita diabetes bergantung sama insulin dari hewan. Sekarang, bakteri yang sudah direkayasa secara genetik bisa memproduksinya secara massal. Terus ada juga PCR, yang fungsinya kayak mesin fotokopi DNA, jadi kita bisa gandain jejak genetik virus buat mendeteksinya. Ada juga teknologi hibridoma, yang bisa menciptakan antibodi spesifik sebagai peluru kendari buat nyerang penyakit tertentu. Bioteknologi juga punya peran besar di bidang reproduksi. Tapi penting banget nih buat kita bedain antara bayi tabung atau IVF dengan cloning. IVF itu tujuannya buat ngebantu pasangan biar bisa punya anak lewat pembuahan di lab. Sementara cloning itu proses buat bikin salinan genetik yang sama persis dari satu individu tanpa ada pembuahan sama sekali. Keduanya pakai teknologi canggih, tapi tujuannya beda banget. Tentu saja, dengan kekuatan sebesar ini, pasti muncul juga pertanyaan-pertanyaan besar dan berdebatan. Yuk kita lihat kedua sisi mata uang ini. Potensi manfaatnya yang luar biasa dan risiko yang juga perlu kita pertimbangkan.
Nah, disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, kita bisa dapat tanaman yang lebih kuat, obat-obatan baru, dan produksi pangan yang lebih melimpah. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan yang sangat wajar. Gimana kalau gen-gen baru ini malah nyebar ke tanaman liar? Atau jangan-jangan bisa memicu alergi baru? Terus gimana nasib petani kecil yang mungkin nggak bisa bersaing? Jadi, inti dari kekhawatiran publik itu sebenarnya begini. Kita memasukkan gen asing ke dalam makanan kita. Meskipun banyak banget pengujian yang dilakukan, pertanyaan soal efek jangka panjangnya buat kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem itu tetap jadi perdebatan yang sangat-sangat penting. Oke, kita udah lihat apa itu bioteknologi dan apa saja yang bisa dilakukannya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, mau dibawa kemana semua ini? Ada satu poin penting dari sumber materi kita yang benar-benar menekankan hal ini. Pada akhirnya, seiring teknologi ini jadi makin umum, pilihan ada di tangan kita semua, sebagai konsumen dan sebagai masyarakat, untuk memutuskan bagaimana kita akan menggunakannya. Dan inilah pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Dengan kemampuan untuk mengubah dasar-dasar kehidupan, siapa yang seharusnya bikin aturan mainnya? Para ilmuwan? Pemerintah? Atau kita semua? Ini adalah percakapan yang harus kita lakukan bersama seiring kita melangkah ke masa depan bioteknologi ini.